Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keluarga menjadi istimewa. Keluarga menjadi satu hal utama yang menjadi perhatian di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ternyata bukan hanya karena surat Al-Quran di dalamnya ada yang mengandung makna keluarga, surah Ali Imran, akan tetapi ternyata lebih jauh daripada itu. Keluarga menjadi tolak ukur kesuksesan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mengetahui bersama bahwasanya seorang hamba dikatakan sukses, seorang hamba dikatakan menang, seorang hamba dikatakan berjaya bukan karena hartanya, bukan karena tahta kedudukannya, dan bukan karena rupanya, akan tetapi karena ketika ia dengan kesolehannya, dengan keimanannya, dengan ketakwaannya mampu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari panasnya api neraka. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat yang ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ternyata sebab seorang hamba itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia bisa menyelamatkan dirinya terhindar dari panasnya api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup di situ? Ternyata tidak. Kenapa? Karena dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih jelas lagi. Bahkan inilah tolak ukur kesuksesan seorang hamba. Apakah ia mampu menggapainya? Apakah ia mampu untuk meraihnya? Kenapa? Karena dia tidak bertugas hanya menyelamatkan dirinya saja dari panasnya api neraka dan memasukkan dirinya sendiri ke dalam surga. Akan tetapi dia memiliki tugas yang lebih berat. Dia memiliki amanah yang lebih dahsyat. Apakah amanah tersebut? Amanah tersebut adalah bagaimana dirinya bisa membawa keluarganya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan dirinya dan keluarganya dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran surat At-Tur ayat ke-21 menjadi tolak ukur sebagai seorang hamba apakah ia mampu mengumpulkan dirinya bersama keluarganya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat yang ke-15 menjadi tolak ukur ketika seorang itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka, maka sungguh walaupun hartanya sudah ia korbankan untuk keluarganya, walaupun tahtanya sudah sedemikian tinggi ia peruntukkan untuk keluarganya, walaupun keluarganya memiliki kedudukan yang sangat dimuliakan di mata manusia, ketika dirinya tidak mampu menyelamatkan istrinya, dirinya tidak mampu menyelamatkan anaknya, dirinya tidak mampu menyelamatkan cucu keturunannya, maka dia sungguh orang-orang yang benar-benar rugi. Maka Allah katakan, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar merugi adalah orang-orang yang dirinya dan keluarganya merugi kelak di hari kiamat. Kenapa? Karena mereka dikumpulkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah sungguhnya kerugian yang benar-benar nyata. Maka sungguh kita tidak ingin menjadi orang yang rugi. Kan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muhsin, kita harus menjadi orang yang menang. Kita harus menjadi orang yang sukses. Kita harus menjadi orang yang berjaya, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan pandangan manusia, akan tetapi di hadapan Rabb-nya manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan dan ketakwaan yang kita bentuk, yang kita hadirkan dalam keluarga kita, yang anggota keluarga kita laksanakan. Itulah yang akan menjadikan seorang hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh keluarga ini amanah.
keluarga inilah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak bisa memegangnya erat-erat, ketika kita tidak bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, maka yang akan terjadi di hari kiamat adalah saling tuntut-menuntut. Kita akan dituntut oleh istri kita karena kita tidak pernah memberikan pendidikan terbaik bagi mereka. Kita akan dituntut oleh anak kita karena kita hanya menyuapi mereka dengan dunia dan kita tidak pernah suapi hati mereka dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan ada tuntutan, dan inilah yang akan menjadi petaka di hari kiamat ketika kita melampaikan amanah kita dan kita habis amal soleh kita karena tuntutan yang kita dapatkan dari anggota keluarga kita. Maka marilah bersama-sama kita berusaha dengan sebaik mungkin, kita berusaha dengan sekuat tenaga agar bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan istri kita, menyelamatkan anak cucu kita dari panasnya api neraka dan berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka At-Tur 52 ayat 21 menjadi visi misi kita, dan Az-Zumar 39 ayat yang ke-15 menjadi warning bagi kita agar kita menjadi orang yang beruntung dengan surga dan jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dengan neraka, tentunya dalam lingkup sebuah keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seperti keluarga Imran, menjadikan kita seperti keluarga Ibrahim. Kenapa? Karena itulah yang akan kita saksikan di episode selanjutnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.